Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Kartikasari dari Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah tentang manajemen UMKM. Baik, untuk tema kali ini saya akan membahas tentang konsep proses produksi di UMKM. Yang pertama, terkait dengan konsep produksi itu sendiri. Konsep produksi adalah proses penciptaan dan penambahan nilai guna dari barang atau jasa, bentuk yang diikuti oleh penambahan manfaat, waktu, dan lain-lain. Kemudian, konsep produksi sendiri yaitu menggambarkan bagaimana cara barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian, ada beberapa elemen dari konsep produksi. Yang pertama tentang faktor produksi tersendiri. Faktor produksi itu menyangkut dari tanah, tenaga kerja, modal terkait dengan mesin atau peralatan apapun. Yang kedua, produksi dan teknologi. Perlu kita ketahui bahwa teknologi saat ini semakin canggih dan banyak para pengusaha itu menggunakan digital marketing guna dari pemanfaatan teknologi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Kemudian yang ketiga, efisiensi tersendiri, yaitu penggunaan secara optimal. Kemudian yang keempat, yaitu tujuan produksi. Seorang pengusaha ketika kita menjalankan suatu bisnis, apa sih tujuan dari diciptakannya produksi? Yang pertama, ingin mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ingin menciptakan lapangan para pekerja. Misalkan nih, kita ingin membuka lapangan pekerja baru bagi orang-orang yang pengangguran. Kemudian yang ketiga, kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian poin yang kelima terkait dengan peran konsumen. Peran konsumen itu sangat penting karena permintaan konsumen memengaruhi jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Kemudian yang keenam adalah kurva produksi, yaitu menggambarkan antara input dan output. 7, yaitu tentang skala produksi. Skala produksi ini juga mempengaruhi pada biaya produksi. Yang kedelapan adalah biaya produksi itu sendiri, terkait dengan pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan produksi. Pendapatan produksi ini digunakan untuk menggaji faktor-faktor produksi yang memberikan laba bagi pemilik perusahaan dan membiayai investasi di masa depan. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap, contohnya sewa dan gaji. Kemudian ada biaya variabel terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja. Kali ini kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu terkait dengan konsep proses produksi. Yang pertama kita sudah membahas tentang konsep produksi, dan kali ini kita akan membahas tentang konsep proses produksi. Konsep proses produksi yaitu merujuk pada tahapan atau langkah-langkah untuk mengubah bahan mentah menjadi suatu produk yang siap untuk kita jual. Konsep proses produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tahapan produksi. Nah, di tahapan produksi ini yaitu mencakup banyak hal juga. Yang pertama terkait dengan desain, perencanaan, pengadaan bahan baku, pengujian tentang kualitas, kemudian pengepakan dan distribusi. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dulu terkait dengan desain produk. Perlu diketahui bahwa desain produk ini sangat berpengaruh kepada suatu produk yang akan kita jual. Kemudian tentang pengadaan bahan baku. Hal ini melibatkan terkait dengan pemilihan pemasok yang tepat. Selanjutnya manufaktur dan produksi. Kemudian ada pengendalian kualitas. Hal ini sangat penting untuk kita melakukan pengujian terkait dengan suatu produk yang akan kita jual. Kita akan menguji suatu produk bahwa apakah produk ini layak untuk dijual atau tidak dengan kualitas yang ada.
Kemudian terkait dengan manajemen produksi yang melibatkan perencanaan atau jadwal produksi dan lain-lain. Hal ini sangat penting bahwa suatu planning yang bagus untuk kita lakukan dengan para pengusaha itu sangat penting. Kapan kita akan menyiapkan suatu produk, kapan kita akan melakukan suatu pemasaran, di mana produk kita akan dijual, itu sangat penting untuk dilakukan suatu perencanaan di awal. Kemudian ada pengepakan dan distribusi. Ada lagi tentang kontrol biaya dan efisiensi. Kemudian ada inovasi dan peningkatan. Jika kita sudah menyiapkan suatu produk dengan desain yang bagus, dengan planning yang sudah sangat tertata, kemudian pengepakan dan distribusi sudah sangat bagus dan baik, kali ini kita harus inovasi dan peningkatan. Jika suatu produk itu sudah jadi dan sudah laku atau bahkan sudah berkembang pesat, maka selaku kita para pengusaha, kita harus menginovasikan bahwa produk ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu berkelanjutan dengan lingkungan. Nah, seorang pengusaha jangan lupa kita juga memperhatikan lingkungan. Cara kita para pengusaha lebih menarik, ramah lingkungan, sehingga banyak para konsumen yang berdatangan atau membeli produk kita. Dan pembahasan poin yang ketiga yaitu konsep proses produksi di UMKM. Konsep proses produksi di usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk memahami dan mengelola tahapan produksi dalam skala bisnis yang lebih kecil. Proses produksi pada UMKM meliputi beberapa tahapan, yaitu 1. Perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi tersebut tidak jauh dari planning yang sebelumnya kita jelaskan. Perencanaan produksi yaitu tahapan yang bertujuan untuk menemukan jadwal produksi dan persiapan bahan mentah. Jadi di sana semuanya kita sudah sangat struktur dan kita hanya menjalankan saja. Kemudian yang kedua ada pengolahan bahan mentah seperti pemotongan, penggilingan, perakitan, dan pengujian. Dari beberapa pokok pembahasan yang sudah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengembangkan suatu usaha agar menjadi besar, UMKM perlu membuat konsep manajemen produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tambah serta tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah biaya yang efisien. Jadi untuk para pengusaha, dengan adanya teknologi saat ini, mari kita sama-sama menggunakan digital marketing agar memudahkan kita untuk bisa menjual produk kita atau memasarkan produk kita secara luas. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada beberapa pembahasan yang kurang, dan apabila penyampaian saya masih kurang tepat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.